Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Bapak dan Ibu, mari kita mulai terlebih dahulu dengan tadarus bersama. Kali ini surah ke-65, surah At-Talaq. At-Talaq, ayatnya dari ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Ya.
kita bacakan dulu Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih tertimpa musibah banjir bandang di Sumatera, khususnya daerah Aceh, kemudian Padang ya, terus Sibolga dan Malang juga, Sukabumi juga. Semoga Allah berikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi hari ini tema kita tentang seberapa dekat kita dengan makhrajan. Ya. Mohon berkenan Mas Budi membacakan terjemah dari ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Maka apabila mereka telah mengerti akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tetapkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, jadi makhraj ini artinya apa, ibu-ibu? Ya, jalan keluar. Nah, menariknya kata makhraja kalau kita belajar bahasa Arab ini diabadikan sama Allah dalam bentuk isim nakiroh. Ya, jadi tidak ada alif lam di depannya, bukan al-makhraj, tapi dia menerima tanwin di akhirnya, makhrajan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya dalam kaidah penafsiran, kalau suatu kata dijelaskan dengan bentuk isim ma'rifat, ya, atau ada alif lam di depan, maka jumlahnya terbatas dan sudah diketahui. Oke. Tapi kalau suatu kata itu diakhiri atau tidak ada alif lam di depan dan diakhiri dengan tanwin, ya, baik itu atau in atau an, maka artinya sesuatu itu nakiroh, sesuatu yang belum diketahui. Karena belum diketahui, maka bisa jadi jumlahnya lebih banyak, unlimited. Mari kita buka ayat yang lain untuk memperjelas ini. Surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah. Ini banyak nggak tahu Al-Insyirah ini apa, Pak Farid? Alam Nashrah baru tahu. Nggih, enggak apa-apa. Memang orang Indonesia sukanya di awal temanya, nggih. Surah Al-Mulk, surah Tabarok. Nah, gitu. Surah apa lagi, Pak? Juz 30 hafal enggak, tapi juz amma hafal. Padahal ya juz 30 itu ya juz amma. Baik, mari kita buka surah Al-Insyirah. Ya, Alam Nashrah Laka Sadrak. Sudah Mas Budi? Sampun? Ya. Nah, setelah Ad-Duha. Baik, surah Asy-Syarah 94. Ya, ada yang menyebutnya Al-Insyirah, ada yang menyebutnya Asy-Syarah. Surah ke-94, ayatnya ayat ke-6, Mas. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini kalau kita tidak belajar bahasa Arab dan kaidah tafsir, maknanya datar, Pak. Tadi kata Mas Budi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau saya tanya, kesulitannya berapa, Pak? 1, kemudahannya juga 1. Padahal kalau Bapak dan Ibu lihat di ayatnya, ketika Allah menjelaskan kesulitan itu pakai alif lam. Inna ma'al usri, ya, pakai alif lam. Berarti apa ini, Pak? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu artinya sesuatu itu sudah diketahui. Karena sudah diketahui, jumlahnya limited edition. Wah, kira-kira gitu. Ya, jumlahnya limited edition. Lebih sedikit jumlahnya. Tapi begitu Allah menjelaskan tentang kemudahan, Allah menggunakan diksi isim nakiroh, yusron. Ada alif lamnya, Pak? Tidak ada. Tapi menggunakan tanwin di akhir.
Artinya apa? Kemudahannya ini belum teridentifikasi, belum diketahui, dan jumlahnya bisa unlimited. Wah, ini. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab dan kaidah penafsiran, menerjemahkannya nggak seperti Mas Budi lagi. Menerjemahkannya akan sungguh bersama kesulitan yang sudah diketahui dan sedikit jumlahnya, Allah siapkan bersamanya kemudahan yang belum diketahui dan jumlahnya lebih banyak, bahkan unlimited. Ya, bisa dimengerti ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kalau kita ketemu ayat-ayat di Al-Qur'an jadi tahu. Ya, contoh misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Itu pakai alif lam enggak, Bu? Ar-Rahman, pakai alif lam? Ya, berarti sudah diketahui siapa yang Maha Pengasih itu. Nah, itu, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi ada suatu ketika seorang ibu-ibu habis pengajian nanya ke saya, "Ustaz, kenapa musibah yang datang di keluarga kami bertubi-tubi? Ibarat jatuh tertimpa tangga, habis itu apalagi, Pak? Kegigit anjing, ya, kena rabies, waduh itu pokoknya bertubi-tubi." Nah, ternyata memang begitu di Al-Quran. Mari kita buka, Mas Budi, surah kedua Al-Baqarah, ya, adanya di juz 2. Ya, ayatnya 156. Nah, ini langsung praktek ini, insya Allah langsung nanti membaca pulang dari sini udah paham ini nakiroh, ini makrifah. Ya, monggo. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, coba Bapak dan Ibu cek kata musibah di ayat ini menggunakan alif lam atau tidak? Tidak. Berarti menggunakan tanwin. Berarti dia isim nakiro. Artinya apa? Musibah ini belum diketahui kapan datangnya. Orang mungkin 2 minggu yang lalu kita masih seneng-seneng. Begitu beberapa hari yang lalu dapat kabar yang di Padang banjir, yang di Aceh. Saya punya teman, Pak, ini senior kami di pesantren dulu, Mas Afi, itu istrinya orang Tamiang Aceh. Saat itu saya sedang di Haram, ini kan kemarin baru tugas dari umroh, ditelepon saya, "Rit, tolong doakan di depan Ka'bah." "Pripun Mas?" saya bilang. "Ini keluarga istri saya sudah 3 hari nggak bisa dihubungi." Dan kebetulan asli daerah Tamiang Aceh, Pak. Ada orang Aceh sini ya? Ada orang Aceh? Waduh, itu Masya Allah. Daerah Tamiang ini yang paling parahnya, Pak, Aceh. Jadi ada pesantren itu namanya apa, Al-Hidayah apa itu. Itu ada bukit, Pak, di situ. Begitu terjadi banjir, mereka naik ke atas bukit dan bukit ini dikelilingi sungai-sungai, Pak. Turun tidak bisa karena airnya 2 meter dengan arus yang deras. Jadi begitu orang tuanya pada datang ingin menyelamatkan anaknya dari seberang tidak bisa. Karena ini 2 meter dan Masya Allah deras sekali. Malah kalau ditanya, ibu tadi nanya, "Pak, kok musibah datangnya nggak permisi toh Pak?" Nggak WA dulu gitu ya, WhatsApp dulu. Hati-hati ya, misalkan Mas Budi minggu depan ya banyak bocor. Misalkan kan enak itu. Wah, kalau gitu saya tak aja lah, jalan kaki kan selesai masalah. Tidak ada, karena memang Allah mendeskripsikan kata musibah di Al-Quran tidak pakai alif lam, menggunakan tanwin. Nggak tahu kapan datangnya, bentuknya seperti apa. Ada COVID-19, ada apalagi Pak? Ada dulu flu burung ya. Terus tiba-tiba musibah banjir bandang. Di Jogja, saya orang Jogja, itu gempa bumi. Bapak saya nelpon waktu itu saya masih mondok. TV di rumah kita tuh sampai loncat. TV besar itu loncat. Belum zaman TV yang
yang slim Pak, film TV yang gede gitu, yang ya yang zaman dulu ya, pakai tabung itu loncat le katanya. Terus genteng rumah kita ini langsung apa? Iya, bukan retak Pak, yang retak. Selama 3 hari 3 malam bapak sama ibu itu tidak berani tidur di dalam rumah, dan memang nggak boleh saat itu. Terus tidurnya gimana Pak? Ya wes ngampar di depan rumah. Ya Allah, saya di pondok itu ngebayangin, ya Allah kayak gini. Ini namanya musibah. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, Allah juga mendeskripsikan jalan keluar atau solusi juga menggunakan bentuk isim nakiroh, makhrojan. Artinya apa? Jalan keluar itu belum diketahui dan jumlahnya lebih banyak daripada kesulitannya. Dulu waktu COVID Pak, kita gak nyangka gimana mau kerja. Ya, tahu-tahu apa Pak? Kerja dari rumah via Zoom. Yang pakai Zoom ya. Enak banget itu Mas Faris ya. Biasanya berangkat kena macet, panas. Siang-siang harus beli makanan. Di rumah ketemu lagi sama istri gitu. Ketemu sama anak yang biasanya kita kumpul itu hanya akhir pekan. Ini tiap hari ketemu. Masya Allah. Ya, berarti apa? Kesulitannya sedikit, tapi kemudahannya Allah berikan lebih banyak. Nabi Ayub alaihi salam Bu, ketika diuji apa itu? Sakit apa itu? Ya, sakit kulit ya. Berkeluar nanah. Terus kemudian istri tercintanya, namanya siapa Bu? Istri tercintanya Nabi Ayub? Bu Ayub. Pokoknya gampangan Bu Ayub wes gitu aja ya. Itu ngomong sama suaminya. Kalau itu dinarasikan dalam bahasa Jawa, ya kurang lebih, Mas gitu ya. Jenengan itu kan kekasihnya Allah. Mbok yao, wah gitu ya. Mbok yao minta diselesaikan ini ujian, disembuhkan. Apa jawabannya Nabi Ayub Pak? Ambil kalkulator merek Casio. Hitung dulu kita hidup dalam kejayaan, kesehatan, gemah limpah jinawi itu berapa tahun? Dihitung, dikalkulasi, ternyata 80 tahun. Dan kita diuji ini baru berapa tahun, Dek? Kata suaminya. Ternyata jawabannya berapa? 8 tahun, Pak Matori. Jadi 80 dibanding 8. Akhirnya apa kata Nabi Ayub? Nanti kalau ujian kita juga sudah 80 tahun, saya baru ngajuin banding ke MK. Kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang dikasih kelebihan 80, baru dikasih kesempitan 8 tahun kok ngeluh. Ini saya nanti dicopot dari jabatan saya sebagai nabi. Aikan kesabaran tuh Pak Nabi Ayub alaihissalam. Kita juga gitu Pak. COVID kemarin berapa lama Mas? 2 tahun. Ya, sebelumnya Bapak dikasih hidup berapa tahun sama Allah? Macam-macam ini ya. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Lah 70 enak. Tiap pagi bisa ngopi, bisa makan pisang rebus gitu. Nah, tahu-tahu sekarang harus di lockdown, dan lockdownnya pun juga cuma 2 tahun. Nah ini bahasa-bahasa Al-Quran yang ingin kita ambil maknanya di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Baik, sekarang kita kembali Bapak dan Ibu ke surah At-Tolak tadi. Surah At-Tolak ini artinya apa Pak? Apa Mas Budi? Surah At-Tolak artinya apa? Cerai. Pertanyaan saya, kenapa ayat tentang solusi justru Allah hadirkan di surat tentang perceraian? Ya, saya ulang ya, Ibu. Kenapa ayat yang membahas tentang pintu keluar, solusi, itu justru Allah hadirkan di surah
tentang perceraian. Nah, pripun Pak Arif, Pak Matori, coba punya imam besar kita, Ustadz, monggo. Kenapa Bu? Kenapa di masalah rumah tangga justru Allah kasih solusi? Pripun Mas Budi? Kenapa? Ya, salah satu guru kami, Dr. Ahmad Husnul Hakim, beliau menjelaskan ternyata ngurus rumah tangga itu jauh lebih rumit daripada ngurus negara. Saya ulang, ngurus rumah tangga itu jauh lebih rumit daripada ngurus negara. Waktu menyimak ini saya agak protes itu. Loh kok bisa rumah tangga cuman 50 meter, 100 meter skalanya, tapi negara yang 270 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke kok lebih mudah? Iya, karena Al-Quran bilang begitu. Surah At-Tahrim bilang, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi apa Pak? Kalau ada suatu rumah yang kokoh, ayahnya, ibunya tangguh, anaknya tegar, ini kuat, maka menjadikan rukun tetangga yang kuat. Nah, ada Pak RT di sini. Pak RT ada? Banyak ya? Banyak. Berapa RT Pak? 4 ya? Nah, betul ya? Ya. Nanti dari RT yang tangguh ini, 4 RT ini membangun sebuah komunitas rukun warga yang hebat. Dari RW ini berkumpul menjadi kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara. Jadi kalau kita mohon maaf, ngeluh, ini gara-gara Pak Presiden nih, bencana kita begini. Ya, ini tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Iya, karena kalau setiap masing-masing rumah tangga itu kuat, presidennya enak banget sudah, tinggal ngopi-ngopi. Kira-kira begitu. Karena tidak bisa presiden satu kemudian ngurus 270 juta jiwa. Yang satu pengen A, yang satu pengen B, ini sulit. Jadi ternyata yang dibangun justru mikronya dulu. Al-Quran bilang begitu konsep. Kalau makanya Nabi bilang indikator orang baik itu apa? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik Anda adalah yang paling baik interaksinya dengan keluarganya. Oke, jangan sampai nggih Bu, kita punya suami sama kita malah pelit, sama istri orang royal. Nah, hati-hati. Ya, Bapak jangan sampai punya istri sama Bapak cemberut, mencucu terus gitu ya, judes gitu. Ada tamu datang, Masya Allah, ramah sekali. Ya, sama suami marah, sama yang lain ramah. Nah, ini namanya kebolak-balik. Iya, jangan jangan sampai. Iya, jadi waktu itu guru kami menjelaskan itu. Ya, jadi makanya ada konsep baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kalau setiap rumah ini kuat, Pak, otomatis itu semuanya kuat. Ya, maka kemudian Allah menghadirkan konsep makhrajan, solusi justru hadir di ayat atau di surah yang menjelaskan tentang perceraian. Ini mohon maaf, angka perceraian semakin hari semakin meningkat ini. Ya, iya, ada kasus pelakor, ada pebinur, ya. Jadi banyak beberapa jamaah datang ke saya curhat masalah keluarga. Ustadz, suami saya kena pelet. Waduh, kena pelet gimana Bu? Iya, pas mancing jatuh. kena pelet buat makan ikannya. Ya. Macam-macam, ya macam-macam. Ustadz, suami saya tidak mau sholat. Wah, gini-gini. Ustadz, ini istri saya pakai dukun. Wah, macam-macam. Ustadz, ini kok ada direbut istri saya sama atasan saya. Wah, macam-macam. Ya, nah ini hati-hati. Jadi ternyata rukun terkuat yang ada di dunia ini adalah keluarga.
keluarga. Nah, jadi Allah hadirkan konsep makhrojan justru di ayat tentang perceraian. Baik. Nah, sekarang kita mau bahas lagi ya Pak dan Ibu, makhrojan. Apa tadi artinya Pak? Makhrojan? Jalan keluar. Ya. Ini menarik. Salah satu guru kami, Sayyid Ismail Al-Habsyi, beliau menjelaskan, Farid, faktanya tidak ada solusi yang benar-benar solusi. Saya ulang ya. Faktanya tidak ada solusi yang benar-benar solusi. Misal, Mas Budi, masalahnya apa Mas minggu ini Mas? Ya, misal apa yang sederhana? Apa Pak? Biasanya masalah-masalah itu apa Pak? Duit, kelilit utang. Ya, kita menganggap utang ini adalah suatu masalah, betul nggih? Kira-kira solusinya, makhrajnya itu apa? Ya, golek duit kan itu Pak, nyari uang, entah pelihara tuyul, entah ngutang kemana lagi, tutup utang tambah nutup gali lubang, tutup itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita selama ini mengira bahwasanya solusi dari utang kita adalah duit. Akhirnya apa Pak? Kita bekerja lebih keras. Wah, nah sini sana pontang panting. Ternyata apakah ada jaminan Pak utangnya itu lunas? Tidak ada. Jadi beliau waktu itu menjelaskan, saya pernah punya bisnis bersama teman saya, bikin bisnis properti rumah, punya saham bertiga. Begitu ngutang ke bank dan seterusnya, ternyata di pertengahan jalan dua sahabat guru saya ini kabur. Akhirnya utang yang harusnya ditanggung bertiga ini harus ditanggung sama guru saya sendiri. Akhirnya apa? Beliau coba kerja keras terbaik, nggak dapat Pak, setahun 2 tahun nggak ketutup juga Mas Faris. Akhirnya beliau sadar bahwasanya masalah itu hadir di kita atas izinnya Allah, dan masalah itu juga bisa selesai atas izinnya Allah. Jadi solusi atau makhraj yang sesungguhnya adalah Allah. Makanya ayatnya bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya pintu keluar atau solusi atas permasalahannya. Lah selama ini mohon maaf, kita terlilit utang malah tambah ngutang. Kita terlilit utang malah korupsi. Okay? Kita terlilit utang malah kabur misalnya. Akhirnya apa Pak? Nggak selesai-selesai. Jadi solusinya apa? Solusinya mari kita buka surah Ali Imran. Kita coba lihat bagaimana kekasih-kekasihnya Allah dulu. Ya. Surah Ali Imran di juz 3. Ada Pak Imran di sini? Betul nonton? Ada? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Surah ketiga ayatnya 37. Ya, surah 3 ayat 37. Monggo Mas. Maka ya Allah menurut menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya, bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita sudah dekat dengan sinyalnya, kita dekat sama Allah, masalah itu belum datang, solusinya sudah Allah hadirkan. Ini kata guru saya. Saya ulang ya, kalau kita sudah dekat sama Gusti Allah,
Masalah itu belum datang, solusinya wis ono. Solusinya sudah ada. Jadi saat itu Nabi Zakaria, seorang nabi laki-laki, harus ikhlas legowo belajar sama seorang perempuan yang bukan nabi. Bayangkan Pak, seorang profesor harus kebo nusu budel, apa bahasa Jawanya gitu ya Pak? Ya, seorang profesor harus mau legowo belajar sama anak TK. Bayangkan, ini Nabi Zakaria, seorang nabi kekasihnya Allah, diajari masalah tauhid rezeki sama ponakannya, seorang perempuan gadis yang bukan nabi. Siapa namanya, Bu? Maryam. Jadi ketika Pak Jaka ada, ada urusan ya. Nah, Pak Jaka datang ke Masjid Al Husna. Saya tadi nyampe sudah siap itu sarapan. Iya, makanya diingatkan Mas Budi, Pak udah siap. Saya datang sini sudah siap ini ya Bu ya, Masya Allah, cateringnya sudah siap. Masalah belum datang, solusi sudah. Karena jam 4 tadi saya nyampe belum lapar. Ya, mungkin dikit lagi. Bentar lagi. Itu sudah dihadirkan solusi. Jadi ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ya, itu selalu kaget, selalu ada buah-buahan. Padahal mihrab itu aksesnya pintu yang sangat kecil dan kuncinya hanya dimiliki Maryam dan Nabi Zakaria. Nggak ada yang lain boleh masuk karena Maryam ini perempuan. Harus yang mahram. Dan Nabi Zakaria ini menurut riwayat adalah pamannya. Ya, pamannya Maryam. Nah, maka begitu masuk kok ono buah, kok ada buah. Nanya ini pamannya. Seorang nabi ini, Pak. Nabi. Jadi kalau kita yang bukan nabi masih mikir besok makan apa, wajar. Karena kita bukan nabi. Maryam, kamu dapat dari mana? Kok ada buah ini? Besok ada semangka, besok ada durian, ya. Besok ada tin, besok ada zaitun, besok ada buah kurma dan seterusnya. Jawabannya sederhana. Hah? Apa kata Maryam tadi? Qalat huwa min indillah. Dia datangnya dari Allah. Paman, Anda lupa ya, Allah kan kalau sudah ngasih rezeki, itu siapa saja yang dia kehendaki dan tanpa batasan. Kita dulu Bapak dan Ibu waktu masih di perut ibu kita, apa pusing? Sarapannya nasi uduk ya Bu. Siangnya kita minta soto Betawi, malamnya minta pecel lele. Enggak tuh, enggak kerja, enggak punya gelar, enggak punya jabatan, enggak punya ijazah, tetap Allah kasih kita makan lewat ibu kita, Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Loh Ustadz, tapi kok saya cepet, sulit hidup saya karena menjauh dari sinyal wifi-nya. Nah itu, menjauh dari sinyal wifi. Akhirnya Nabi Zakaria ini saat itu punya ujian apa? Belum dikaruniai anak. Punya ide Pak Arif di situ. Oh gitu ya. Jadi ternyata Maryam ini menghamba ke Allah di mihrab ini, kerjaannya sholat, baca Injil ya, atau baca apa Taurat ya. Nah, saat itu Nabi Isa belum lahir ya, berarti baca Taurat, baca Zabur. Ternyata rezekinya nyampe di sini. Nek ngono, gitu, apa bahasa ngono. Kalau begitu, saya tak coba sholat di sini. Siapa tahu Allah kabulkan hajat saya. Mari kita buka Mas ayat berikutnya 38. Ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Iya, terus ayat 39-nya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika itu dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya.
yang membenarkan seluruh kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang yang saleh. Ya. Jadi ayatnya bilang Nabi Zakaria punya ide. Ini ponaanku di sini rezeki melimpah, buah terus berdatangan tiap waktu. Berarti ini tempat-tempat yang mustajab. Apakah Maryam ke pasar buah, Pak? Ke pasar induk Kramat Jati? Boten. Wes di situ aja. Di situ aja. Nah, akhirnya punya ide. Oh, kalau gitu saya coba doa di tempat mihrabnya Maryam. Akhirnya doa, ya Allah, kasih kami keturunan yang baik. Baik, engkaulah zat yang maha mendengar. Terus kemudian ayat 39-nya bilang, maka ketika Zakaria sedang sholat berdiri, ya dalam kondisi berdiri sedang sholat, dipanggil sama malaikat. Oh, kalau Bapak di posisi itu kira-kira langsung lari nggak itu? Lagi sholat ya, Arif, wah ya langsung bingung itu langsung ya. Ini dipanggil ketika sedang sholat. Makanya Bapak dan Ibu, ketika ada tahun kesedihan, Nabi Muhammad ditinggal sama paman yang beliau sayangi, Abu Thalib. Kemudian ditinggalkan sama istri tercinta yang selama ini menguatkan, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Apa Pak yang Allah kasih sama Nabi Muhammad programnya? Isra Mi'raj. Dan apa oleh-olehnya dari Isra Mi'raj ini? Bakpia. Bakpia kalau ke Jogja, nanti liburan ke Jogja, bakpia. Nah, kalau ke Semarang, lumpia. Nah, pokoknya pia. Ya, Batavia. Nah, ternyata oleh-olehnya apa tadi Pak? Sholat. Maka di beberapa riwayat itu dijelaskan Nabi Muhammad ini pribadi yang sangat getol sholat. Mohon maaf, kakinya ini Pak, Nabi ini kakinya sampai bengkak. Istri beliau ini sampai khawatir. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, sahabat-sahabat Nabi sampai khawatir. Nabi, bukankah Anda ini maksum? Nabi, bukankah dosa-dosa Anda ini nggak ada? Bahkan Allah jamin di surah Al-Fat, apa yang lampau dan apa yang akan terjadi sudah Allah garansi ampunan. Nol. Ngapain lagi? Jawabannya Nabi loh Bu. Afala akuna abdan syakur. Emang nggak boleh ya saya menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Jadi sholat ini Bapak dan Ibu ekspresi matur nuwun kita sama Allah. Di luar negeri ini Pak, saya pernah waktu itu ke beberapa negara di luar negeri. Itu sampai ada jasa apa itu? Dimasukkan ke ruangan, boleh mukul segalanya di situ. Boleh teriak sepuas-puasnya karena ada peredam suara. Jadi pulang kerja ini Mas Faris langsung bayar di situ, taruhlah $30, masuk dikunci dari luar, langsung wah dipukulin, teriak wah gara-gara. Hanya apa? Menjaga biar tetap waras. Ya Allah, orang di Indonesia ke masjid pulang perut kenyang. Ya, ada yasinan tahlilan, datang. Nah, Bu nggak perlu masak ya Bu, nanti ada yasinan tahlilan di rumah blok berapa gitu. Ada. Karena ternyata sholat itu bikin kita waras. Iya, orang yang nggak pernah sholat atau jarang sholat dan dia nggak mau baca Quran, ini pasti jiwanya kosong. Jiwanya kosong pasti. Ya, berapa banyak orang Jepang yang pinternya luar biasa, dikit-dikit apa? Bunuh diri. Ya, buka pecel lele nggak laku, langsung bunuh diri. Orang Indonesia nggak laku, pindah dagangan, ganti masih ngopi ketawa-ketawa. Ini orang Indonesia. Jadi ibu disyukuri punya suami yang model kayak begini. Bapak juga disyukuri. Wes, pokoknya pagi ngasih tausiah, siang bikin motivasi, sore khutbah, ya malam siraman rohani. Enggak apa-apa sudah. Itu tanda ibu bahagia.
bahagia, mau cerita. Iya sudah, pokoknya model begitu disyukuri saja. Makanya di antara sekian banyak negara Muslim yang pernah saya kunjungi, itu kok menurut saya paling bahagia orang Indonesia. Asli itu mas. Bahkan baca Quran lo gak paham makna, sholat ya gak paham makna, wis pokoknya Allah. Ini orang Indonesia. Sampai-sampai askar di Saudi itu ngasih notis kepada kami para tour leader umroh, tolong sampaikan ke jamaahnya jangan dikit-dikit senyum. Orang Indonesia ini, ibu-ibu, ada askarnya lagi mode marah lewat senyum, gagal fokus askarnya ya melihat ibu-ibu Indonesia. Waduh, Siti Rahma ya. Ya sama bapak-bapaknya juga gitu, baru belanja belum nawar dah senyum, masya Allah. Sudah kita ini masya Allah ya, alhamdulillah barokah dari leluhur kita dulu Pak. Diajari nyebar godong koro, sabar sakwa toro ya gitu ya, bener terus ya Pak ya. Nerimo ing pandum ya, gaji di bawah UMR, tetap kerja loyal gitu ya, sama pemerintahnya dikorupsi ya, pokoknya bisa ngopi-ngopi, bisa bisa ngeteh, bisa apa pisang goreng, aman aja. Betul gitu. Iya, ini orang Indonesia ini masya Allah kesyukurannya tinggi. Nah, jadi kembali Pak, Nabi Muhammad itu dikit-dikit sholat. Kalau kita sholatnya dikit-dikit, kita dikit-dikit makan, Nabi makannya dikit-dikit. Kita dikit-dikit tidur, Nabi tidurnya dikit-dikit. Jadi beda kita sama Nabi sangat sedikit. Alhamdulillah. Iya, pokoknya senang. Iya, Pak. Coba Bapak cari masjid mana lagi sholat Jumat, kotak infaknya muter, tawaf. Di Saudi nggak nemu Bapak umroh mau ngasih kotak infak aja nggak ada. Di kita ada. Nanti ada dikit-dikit iuran, ya iuran. Loh itu kan padahal gajinya di bawah UMR. Ini kok yo iso gitu. Lah ini konsep barokah tadi. Konsep barokah itu, Pak. Nggih. Wah, wis pokoknya kalau cerita deket sama wifi-nya Allah, sinyalnya Allah, hidup tenang. Tenang hidup. Saya 7 tahun ya, Pak Matori, ngabdi di rumah Quran. Itu enggak masuk akal. Saya dulu punya istri satu, ya sekarang juga satu. Dan insya Allah satu. Doanya nih Bu, ya. Amin, amin. Satu, insya Allah. Nah, anak waktu itu 2. Masih 2. Ngekos di daerah Jakarta Timur, Ciracas. Per bulan 1,5 juta. Belum listriknya, belum makannya, ngajar di sekolah. Gaji ini mengkis-mengkis, Pak. Jadi kalau kita hitung, biasanya tanggal 20 ini sudah perbanyak sholat duha. Kira-kira begitu. Ya. Aduh, tahu-tahu diamanahi santri jumlahnya 12 saat. Nggak ada biaya masuk, nggak ada biaya bulanan. Wah, iya, anak loro istri satu aja pusing. Lah sekarang dititipi 12. Ada di sini Pak yang punya anak 12? Yang mau nanya? Ada? Kalau simbah kita banyak dulu gitu, punya anak ngikutin Nabi Yakub katanya. Ngikutin Nabi Yakub kan Nabi Yusuf ke-12. Nah, jadi punya anak 12. Tapi hari ini udah jarang. Orang punya anak 3 aja udah dianggap banyak hari ini. Betul nggak? Betul. Punya anak 4 ini dianggap banyak kali anaknya gitu. Ya. Nah, ini 12, nggak ada uang masuk, nggak ada uang. Dan saya ini nggak punya kelapa sawit Pak, mohon maaf. Kelapa sawit apa pohon sawit? Nggak punya saya. Ya nggak punya investasi apa segala macam sudah. Saya cuman ya Allah, mereka ini hamba-hambamu yang maha memberikan rezeki engkau. Sudah, ambil air wudhu, gelar sajadah. Adik-adik santri saya kasih pijakan di sholat duhanya 12 rakaat ya. Wah, kok banyak Ustaz? Iya, kan kalian ini tuyul-tuyulnya Pak Farid. Saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak, sholat duhanya 12. Ibu cobain Bu, karena income-nya suami itu tergantung kesolehannya istri. Nah ini dicatat ini.
Nggih. Rezekinya suami itu ternyata tergantung bagaimana kesolehannya istri. Iya. Jadi punya gaji di bawah UMR, disyukuri Bu, disyukuri sudah. Mas, makasih banyak ya, ya Allah, suamiku yang ganteng, yang wah dan seterusnya, kira-kira gitu. Insya Allah ya. Bapak lagi berangkat kerja, Ibu cium tangannya, cium keningnya, dipeluk dikit aja Bu, jangan lama-lama, nggak jadi kerja nanti ya. Berangkat, nanti Bapak kerja, berangkat, Ibu ambil air wudhu, sholat duha. Coba dipraktek. Ya, karena hadisnya Nabi bilang gitu. Siapa yang sehari semalam sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ya apa saja, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, kok sampai 12 rakaat. Apa itu fadilahnya Ibu? Dibangunkan istana di surga. Saya kalau ngeles ke istri begitu. Saya nikah nih Mas Faris dengan istri saya dari 2011. Jadi berapa tahun Mas? 2014 nggih. Belum punya rumah, Pak. Soalnya kalau setiap lihat rumah, Pak, DP-nya sekian, langsung pusing saya. Langsung beli Panadol. Saya beli Panadol. Enggak punya slip gaji saya. Dan akhirnya istri saya untung Allah kuatkan. Mas, dan kalau Allah ngasihnya cukupnya buat ngontrak ya ngontrak. Enak, Pak. Gitu. Setiap saya bawa ke mall, mau beli apa, Dik? Boten. Enak sekali saya punya istri, alhamdulillah. Ya, nggak perlu gitu. Cuman di Shopee rajin. Jadi kalau ke mall itu jarang minta Bu, tapi di Shopee tahu-tahu paket gitu. Oh iya. Kata istri saya lebih murah di Shopee ya, katanya. Oh iya, alhamdulillah. Nah itu, jadi dibangunkan istana di surga. Jadi bapak-bapak yang hari ini sudah punya rumah jangan sombong. Udah punya kafling di surga belum? Nah, murah meriah, modalnya cuma wudhu gratis. Ya, gratis. Ibadah paling murah itu ibadahnya umat Islam. Saya punya teman orang Hindu, Pak, orang Bali. Weh, itu dupanya, Pak. Waduh, mahal, Pak. Mau yang kelas premium atau yang ekonomis? Itu kalau yang rajin sehari sampai 5 waktu juga kayak kita, itu paling enggak modalnya 25.000 katanya. Sehari, Pak. Kaliin 30 hari, Pak. Berapa ya? Kita loh di sini ada yang ditarik tiket sama Mas Budi ikut pengajian ini. Enggak ada kan? Enggak ada. Gratis, datang cuma modal wudhu, ya toh. Habis itu pulang dapat makan. Masya Allah, alhamdulillah paling murah meriah. Ya, jadi monggo ibu-ibu mensupport suaminya begitu. Ustadz ada zumba Ustadz, wah ya sebentar, zumbanya ditahan dulu. Nggak lama kok, 12 rakaat itu paling cuman berapa nih? Berapa? Setengah jam. Ya, setengah jam lah kalau yang dibaca Al-Ikhlas semua. Biar ikhlas. Al-Ikhlas lagi lain. Tapi tidak apa-apa. Ada itu Ustadz. Sahabat Nabi kalau imam itu Al-Ikhlas terus. Akhirnya diprotes sama sahabat, dibawa ke Nabi. Anda ini kalau imam Al-Ikhlas terus. Iya gitu. Oh, Nabi nanya, kenapa kok Al-Ikhlas terus? Saya cinta sama Al-Ikhlas. Wah, turun itu. Ya, jadi Masya Allah. Karena Anda mencinta Al-Ikhlas, Allah juga cinta sama Anda gara-gara Anda cinta surah Al-Ikhlas. Jadi jangan dianggap sepele imam masjid kok dikit-dikit Al-Ikhlas. Jangan, karena itu bikin jamaahnya tambah ikhlas. Iya, coba nanti taraweh ya. Saya dapat jadwal nih sama Mas Budi. Ustaz nanti imamnya sudah apa? Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran. Oh, langsung itu pamitan semuanya. Kapan ini jadwalnya Pak Farid? Oh, malam segini Ramadan. Wis, kita pura-pura buka puasa bersama di luar. Kira-kira begitu. Iya. Sampai jam berapa ini, Mas? Suruknya belum? 3 menit lagi. Ya. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan tentang makhrajan tadi. Jadi guru saya Sayyid Ismail menyatakan masalah nyarit nggak ada solusi yang benar-benar solusi. Ya. Betul Pak, betul. Iya. Karena Allah kasih izin banjir bandang hadir di Indonesia, itu Allah kasih izin nggak Pak?
Asli. Terus kita fokus perahu karet, ini bantuan. Iya, itu hanya dari sisi dimensi yang sifatnya fisik saja. Tapi yang menggerakkan orang, mohon maaf, kemarin itu ada Mas siapa itu, open donasi sampai 10 miliar. Lo itu yang gerakkan apa Mas itu? Enggak ya, Masnya juga enggak ganteng, biasa saja. Iya toh, enggak yang terus gimana, enggak. Tapi yang gerakkan siapa? Allah, Allah yang gerak. Sama Pak, kami di rumah Quran juga gitu Pak Matur. Wis pokoknya Allah yang gerakkan, kita sholat tembus tembus langit. Tapi tetap ikhtiar Pak, ikhtiar. Kami juga jualan sembako Pak. Kami ada Erkimat dulu Pak, jualan sembako, jualan telur, gitu. Ya alhamdulillah warga ini pada seneng. Beli telur di sana harga sekian, di kami ya mirip-mirip lah. Nah, tapi kata mereka enggak apa-apa Pak Ustadz, kalau di sini kan nanti untuk infak rumah Quran. Alhamdulillah. Nah, kenapa ikhtiar harus perlu juga? Iya, karena Al-Quran juga ngajarin gitu. Ketika Allah memerintahkan kepada ibunda Nabi Musa, hanyutkan bayi Musa di sungai. Apakah langsung dilempar, Mas Budi? Enggak. Ya tenggelam, ya mati. Akhirnya apa? Nyari peti yang bahasa Al-Quran disebut tabut. Dibikin tabut, ya, diletakkan di situ sehingga bayinya aman. Makanya Islam itu menarik karena ada konsep ikhtiar, ada konsep tawakal. Tapi yang sering kita lupa, terlalu mengandalkan ikhtiar. Kita lupa bahwasanya waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, ini yang kita lupa, Pak. Kita punya utang, fokus nyari duit, lupa nggak minta sama yang punya duit. Jadi gimana? Ya kerja, ya gelar saja. Nah, maka Nabi ini dikit-dikit ada masalah, ambil air wudhu, sholat hajat. Boleh Pak Farid? Boleh. Sholat hajat itu kapanpun boleh. Apalagi pas ada hajat. Nggih, Bapak ada masalah. Wah, langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta semua. Ya Allah, bukakan pintu hidayah, kasih kami jalan. Sudah ini, sudah jalan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi inti dari kajian kita pagi hari ini, mari Bapak dan Ibu kita mendekat sama yang punya segalanya. Karena kalau sudah dekat sama Allah, masalah belum datang, solusi sudah ada. Lapar belum datang, jam 4 sudah siap. Terima kasih banyak. Saya cukupkan di sini. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum kita tutup, atau langsung saja kita ke solusi. Monggo. Ada? Nggak ada, nggih? Baik. Kalau begitu, oke, monggo Pak Arif, monggo. Nggih. Iya. Iya. Tengok dapat getuk. Ya, jadi kan terus terakhirnya ada keseimbangan, ada usaha, ada dua gitu. Kalau yang bisa usaha ya usaha, tapi yang sudah nggak bisa usaha kan hanya dua saja. Nah itu keseimbangannya gimana maksudnya? Waduh, keseimbangan. Berapa persennya gitu, Pak? Ya, kita buka ayatnya dulu, Pak, nggih. Juz 2 surah Al-Baqarah, ya, ayatnya 186. Ya, semoga ayat ini bisa memberikan inspirasi dan jawaban buat kita semua. Monggo Pak Arif mungkin berkenan membacakan terjemahnya. Ya, 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya. Jadi dari ayat ini kita jadi tahu Pak, ternyata urutannya itu doa dulu malah. Mohon maaf nih kalau kita kan selama ini ikhtiar dulu ditutup dengan doa. Iya toh? Enggak, Al-Quran bilang doa dulu. Coba deh Bapak mau berangkat, itu ngegas dulu apa bismillah dulu? Bismillah itu bagian dari doa. Dan agar doa itu terwujud, nah cara menjemputnya dengan ikhtiar tadi. Jadi tidak ada presentasi ini 50%, 50%, enggak. Semuanya 100%. Cuman selama ini kita sering mengalahkan tauhidnya belakangan. Nah ini jadi masalah Pak di kita. Terus pokoknya dengan cara aku dapat duit ya nanti bisa haji. Ya aku dengan nyari duit dapat umroh, enggak Pak. Saya umroh enggak pernah keluarin duit Pak. Alhamdulillah 13 kali saya umroh itu gratis semua. Loh bener, saya haji sekali gratis. Belum nikah 2010. Loh, iya. Saya punya 3 mobil nggak ada yang beli. Loh, gimana? Bukan mobil saya sih, mobil yayasan. Tapi yang sering pakai kan saya. Dan itu nggak ada kami minta. Tiba-tiba jamaah datang, Ustadz, ini ada mobil nganggur, semoga bermanfaat. Dapat Kijang tahun 96. Dapat lagi R3, dapat lagi yang Avanza. Nggak ada yang untuk saya, untuk santri. Tapi yang sering pakai saya Pak, karena nggak mungkin santri saya keliling-keliling terus tiap hari. yang pakai saya. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang mendewakan duit dan semuanya harus dengan duit. Enggak. Saya tugas jadi tour leader itu motifnya biar bisa umroh gratis. Saya jadi tour leader bisa, itu gratis Pak. Total hari ini saya sudah 13 kali Allah berangkatkan ke sana, haji sekali, semuanya gratis. Saya nikah, mohon maaf Ibu, ibu mertua saya mensyaratkan maharnya 30 gram. Saya orang Jawa, istri orang Sunda. Kata ibu mertua saya Pak, di sini anak tukang becak aja 20 gram begitu. Wah, terus istri saya gimana ini? Ya 30 lah minimal gitu. Itu saya doa sama Allah, ya Allah yang punya segalanya, bantu saya. Akhirnya apa? Maharnya naik Bu, jadi hafalan surah Ar-Rahman. Nah, jadi Mas Budi kalau hafal Ar-Rahman bisa ya. Sudah. Orang Sayyidina Ali itu Al-Ikhlas berapa kali Pak? 7 kali. Sayyidina Ali itu menghalalkan istri beliau Sayyidah Fatimah Al-Ikhlas 7 kali. Ini bagi orang yang hitung-hitungan turun nominalnya, tapi bagi orang yang paham tentang kuasanya Allah nggak terkira, nggak terhingga. Iya Pak, gitu. Jadi jangan mohon maaf mendewakan duit. Kalau kita bicara duit, datangkan Pak ahli ekonom ke rumah Quran. Silahkan audit uang kami tiap bulan dan pengeluaran kami. Itu tidak masuk akal. Orang dari 20 santri ini yang orang tuanya bisa ngasih infak hanya 4. Itu pun mohon maaf, ada yang cuma 200.000, ada yang cuma 50.000. Itu secara nggak bisa. Apa perlu saya jadi Menteri Keuangan dulu? Jadi menggantikan Pak Purbaya misalkan gitu. Nah, jadi masalahnya adalah kita menuhankan uang. Jadi ayatnya bilang gitu. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang bertanya di mana aku. Bilang aja aku itu dekat. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi, kira-kira gitu. Nah, maka hendaklah mereka berdoa kepadaku, tapi jangan lupa ya, laksanakan semua perintahku. Lah itu ittaqullah itu di situ Pak. Sholat ini bagian ya, termasuk menjemput rezeki ini bagian dari perintahnya Allah. Ya, makanya sholatnya orang yang belum nikah semalam sampai 100 rakaat Mas. Itu nggak lebih baik daripada sholat tahajudnya Mas Budi meskipun hanya 2 rakaat. Sudah nikah tuh Mas? Sudah. Alhamdulillah. Sudah sekali aja, jangan nambah lagi. Ini lebih afdol. Kenapa? Karena tenaganya habis untuk menjemput rezeki tadi. Dari pagi sampai malam. Jadi sholat tahajudnya hanya 2 rakaat. Kurang lebih. Nah, kata Allah, "Falyastajibu li", terus wal yu'minu bi. Yang kedua Pak syaratnya Pak.
hendaklah dia trust, percaya sama aku. Masalahnya Pak, kita ini doa aja sering nggak percaya. Ya Allah, bikin income saya sebulan 1 miliar. Apa iya? Apa iya bisa? Kita itu sering doa itu nggak yakin dengan proposal kita. Begitu datang tetangga, jabatannya asisten menteri, wah langsung PDKT. Pak, tolong angkat saya. Wah, Pak, tolong ini. Salah. Saya dulu pernah ditegur Pak Arif ketika COVID. Itu berapa banyak donatur kami tidak bisa lagi transfer. Wah, itu di situ saya pusing saya. Wah, gimana ini santri-santri? Biasa ada yang transfer kan nggak ada yang transfer, Pak. Ditegur sama guru saya, Rit, kamu menuhankan donatur. Salah, salah, salah. Terus gimana? Tuhankan Allah Ar-Razzaq. Nanti Allah yang akan gerakkan itu orang-orang yang bahkan kamu nggak kenal. Sampai hari ini Pak Matori, banyak orang masuk uang ke rekening yayasan kami itu kami nggak kenal orangnya. Atas nama ini, nama itu, kita nggak tahu. Karena kita minta yang transfer mohon confirm, nggak confirm. Bahkan yang confirm pun, Ustadz tolong ditulisnya hamba Allah. Nggak mau disebut namanya. Ada gitu. Jadi kami sendiri sampai bingung, ini dari mana? Kira-kira gitu. Sampai saya sering cerita ya, tukang sayur naik motor, tiba-tiba berhenti di depan rumahku. Pas baru saya turun dari Kijang belanja di pasar, Mas. Saya langsung overthinking. Mohon maaf Pak, baru aja kami belanja di pasar. Ini belum ngomong apa-apa, tukang sayur Pak yang naik motor itu. Berhentiin motornya di depan rumah Quran, saya baru banget masuk garasi, habis belanja di pasar. Saya turun langsung saya bilang, Bapak mohon maaf, kami baru aja belanja di pasar. Karena kata istri saya, belanja di pasar lebih murah daripada yang keliling. Ditampar sama Allah saya. Oh tidak Ustaz, saya ini kan sering keliling sini, sering dengar anak-anak ngaji. Saya kepengen berbagi, boleh Ustaz? Tadi saya beli pokis. Pokis loh Mas, berapa? 5.000, 10.000. Ya nggak seberapa Ustaz, tapi semoga buat adik-adik bisa buat cemilan. Jam 9 pagi. Bapak itu pergi saya nangis Mas. Bukan karena kok sedikit banget, enggak. Ini jangan-jangan yang disebut sama Allah, ada orang yang sedekah cuma sedikit tapi bernilai gunung menurut Allah. Wah, ini orang yang mohon maaf untuk beliau dan istri anaknya saja masih kekurangan. Motornya jelek, jualan kayak begitu, tapi ternyata Allah gerakkan untuk apa Pak? Ngasih pokis. Saya nangis. Seolah-olah ditampar semua, Rit, jangan gitu. Aku kalau sudah ngasih rezeki siapa saja tanpa batasan. Kira-kira begitu. Kakak saya Pak kerja di Dubai kakak saya, engineer. Pas lebaran kita kumpul keluarga, cerita, alhamdulillah deh sekarang Mas sudah beli lagi tanah di sebelah rumahnya Mas di Jogja. Berapa meter Mas? Ya 100 meter. Sombong Pak, sombong. Saya bilang, nah, giliran saya presentasi, alhamdulillah kemarin dapat tanah wakaf di Sumedang 2000 meter. Langsung mingkem kakak saya. Piro deh? 2000 Mas. Nah, piro itu organik? Nggak tahu saya, pokoknya orang tiba-tiba datang, Ustadz saya mau wakaf tanah. Kita nggak minta, kita nggak apa sih. Ya itu, padahal kakak saya gajinya gede, alumni ITB di Dubai. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan kalkulasi hitungan Pak, terjebak kita. Akhirnya menuhankan duit. Jangan tuhankan donatur, jangan tuhankan bos kita. Jangan, bos itu cuma perantara aja. Bapak nggak kerja di situ dipecat, emang Bapak terus mati? Enggak. Cari kerja yang lain, cari rezeki yang lain. Nah gitu. Ya, begitu Pak Arif, semoga ini bisa, ayatnya bilang gitu. Doa dulu gitu. Enggak mungkin Bapak kerja terus bismillah, enggak. Berangkat itu bismillah. Nah, salah satu wujud biar doa kita terkabul, nah itu kita jemput. Karena apa? Rezeki di tangan Allah. Kalau nggak diambil di tangannya terus. Gitu ya. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau nggak diambil di tangan terus. Gitu. Ya, itu saja. Cukup Pak Arif? Cukup. Ya, terima kasih banyak. Mari kita tutup lagi dengan doa Bapak dan Ibu. Semoga ayat ini menyadarkan kita bahwasanya ada Allah yang kita punya.
Ada Allah As-Samad, tempat kita bergantung. Ada Allah yang mestinya sering kita ajak ngobrol dalam setiap sujud dan doa-doa kita. Semoga Allah senantiasa menghendaki kita berada di dalam sinyalnya yang dekat dengan Allah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Dan untuk negeri kita yang kita cintai, semoga Allah berikan perlindungan, keselamatan, dan untuk keluarga kita. Al-Fatihah. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.